Kita akan membahas seperti apa sih proses excellent service yang akan Bapak Ibu lakukan di FE Unsika, Bapak Ibu yang saya hormati. Ada 3 langkah, Bapak Ibu. Yang pertama adalah dalam sebuah layanan, pastikan Bapak Ibu connect on personal level. Ya. Langkah kedua adalah listen to empathize better. Dan yang ketiga adalah remember the value. Kita nanti juga akan mengingat value organisasi yang akan kita bahas di siang hari nanti. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita bahas mulai dari yang pertama ya, how to improve excellent service. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum gambar ini ya, bicara tentang personal level, kadangkala seseorang yang kita perhatikan secara personal itu akan merasa jauh lebih dekat. Seseorang yang kita perlakukan sesuai dengan yang beliau suka, maka ini akan menimbulkan sebuah kenyamanan, ya, bahkan kepuasan tersendiri buat lawan bicara kita itu. Suatu ketika saya pernah diundang sama direktur rumah sakit di Kota Tegal, Bapak Ibu. Beliau background-nya, latar belakangnya beliau warga negaranya Arab gitu ya, berarti blasteran gitu, Arab Indonesia. Nah, beliau ngundang kami bertiga sama sahabat saya 3 orang. Saya nemeni sahabat saya yang saat itu punya produk namanya Tabungan Emas Indonesia atau disingkat dengan Tamasya. Ya. Saat kami datang ke tempat beliau saat diundang, kita sebenarnya pelajari dulu Bapak Ibu. Beliau hobinya apa ya? Sukanya apa ya? Apa hal yang beliau sukai? Apa hal yang beliau sering lakukan untuk mendapatkan personal level ini Bapak Ibu. Dan saat kita kepoin melalui IG-nya beliau, melalui sosmednya beliau gitu. Kemudian saat itu pas kita sudah datang ke ruangannya di kantor Rumah Sakit Islam Harapan Anda, Kota Tegal. Pas kita datang ke ruangannya, ternyata ruangan itu penuh dengan muk gelas dari berbagai macam tulisannya, ada Singapura, Malaysia, Amerika, Australia, dan seterusnya, Bapak Ibu. Saat kita datang, pertama kali kita nggak langsung nanya ke beliau tentang, Pak, jadi Bapak tertarik untuk beli tabungan emas Indonesia ya? Tidak langsung jualan Bapak Ibu, tapi kita ngobrolin tentang MUK itu dulu. Pak, ini Bapak koleksi MUK ini ya, ini dari negara mana aja nih Pak? Cerita ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, beliau Pak Zaki ini ternyata menceritakan MUK-nya dari ujung negara sampai ujung negara yang lain. Dan Bapak Ibu tahu, beliau tanpa sadar sudah menceritakan sejarah MUK-nya itu dari ujung sampai ujung sekitar 45 menit. Ya, 45 menit beliau cerita satu MUK dengan MUK yang lain. Wah ya, panjang dan lebar. Lalu 45 menit kemudian beliau baru sadar, loh Mas, saya malah yang banyak ngomong ya. Harusnya kan Mas saya undang untuk banyak cerita nih tentang tabungan emas Indonesia. Yaudah, ceritain ke saya. Presentasi sedikit apa ini produknya. Kita hanya cerita 15 menit Bapak Ibu yang saya hormati. Dan ternyata 15 menit itu berharga buat kami ya. Karena 15 menit itu akhirnya menghasilkan beliau closing beli emas senilai 1,5 M. Ya. Jadi 15 menit kita cerita, ternyata beliau closing emas senilai 1,5 M ya, emas-emas batangan itu Bapak Ibu. Pas kita ngirim, emasnya saya pegangin sambil berdoa gitu. Semoga bisa punya emas yang kayak gini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah tentang personal level Bapak Ibu. Seseorang sangat menyukai ketika orang lain mengetahui personal level dari diri kita. Ya. Seseorang sangat suka ketika paham betul siapa diri beliau, apa hobinya, apa kesukaannya, apa yang beliau tidak suka, apa beliau suka, dan seterusnya Bapak Ibu. Maka ini adalah tentang connect on personal level. Ibarat Bapak Ibu, saya tunjukkan gambar tadi. Gambar ini sudah sangat populer, Bapak Ibu yang saya hormati, maka mohon izin boleh diketikkan di kolom chatting, apa kira-kira gambar ini tentang siapa?
dan usianya berapa kira-kira? Yuk, silakan diketik secara publik di kolom chatting. Silakan Bapak Ibu. Ya, siapakah gambar ini? Usianya kira-kira berapa? Silakan boleh diketikkan di kolom chatting. Ya, siapakah gambar ini? Dan gambar apakah ini? Silakan Bapak Ibu. Wanita usia 50 tahun. Terima kasih Pak Salim Siregar. Pak Dr. Solehudin, gadis cantik. Wah, berarti gadis berarti usianya masih muda ya Pak Dokter ya. Terima kasih Pak Dr. Solehudin. Yuk, yang lain Bapak Ibu. Atau jangan-jangan Pak Dr. Solehudin ini melihat gambar ini selalu melihatnya gadis cantik ya Pak. Apapun gambarnya terlihat selalu gadis ya Pak. Ya, yang lain silakan Bapak Ibu. Selain ini sudah ada 2 perbedaan penafsiran gambar ya. Gadis cantik dan nenek-nenek. Terima kasih Pak Nanu Hasan. Wanita dewasa usia 30 tahun. Nah, ini ada yang 50, ada yang 30, ada yang 25. Gadis cantik usia 25, pakai kerudung, wanita usia 80 tahun dan wanita usia 30 tahun, 32 tahun lagi sedih ditinggal pasangannya. Pak Dadang ini bisa tahu isi hatinya loh ya. Kelinci, oh ini ada yang menjawab kelinci loh ya. Yang lain gambar wanita, ini ada yang kelinci ya. Wanita dengan jubah berbulu dan pakai hiasan kepala. Wanita sudah tua sedang merenung. Guys. Ya. Pak Dalibas, wanita sudah tua sedang merenung ya. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati sudah berpartisipasi ya. Ini jawabannya sudah mulai berbeda-beda. Bahkan yang unik adalah jawaban Pak Aryo Fadlian yang menjawab itu gambar kelinci ya. Mbak Evi nenek-nenek. Pak Angga sampai ketawa, oh bisa jawabannya kelinci ya. Ada yang bisa tahu isi hatinya lagi sedih ditinggal pasangan. Emang Bapak ini selain dosen bisa meramal juga ya Pak? Nyambi kayaknya Bapak. 2 profesi. Oke Bapak Ibu yang saya hormati. Pak Ahmad Suherman sudah langsung memberikan clue-nya. Mbak Evi Selvi terima kasih. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, gambar ini memang ada 2 gambar yang berbeda. Tergantung bagaimana orang melihat gambar ini ya. Kalau Bapak Ibu melihat di sebelah sini ada dagu, saya sambil tunjukkan kursor ya. Dagu, kemudian wanita sedang membuang muka dari arah kita nonton, maka ini seperti wanita muda. Tapi jika ini adalah hidung, kemudian ini adalah mulut, maka terlihat ini seperti wanita tua ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah tentang perbedaan. Tadi ada yang sudah menyebut, Pak Ahmad Suherman, terima kasih Pak. Bapak menyebutkan tergantung sudut pandang. Terima kasih Pak. Ya. Bapak Ibu, connect on personal level adalah tentang sudut pandang yang berbeda. Ya. Ibarat Bapak Ibu dengan lawan bicaranya masing-masing punya sudut pandang berbeda-beda. Ya. Saya ketika ngobrol dengan Pak Angga, saya punya persepsi, sudut pandang, Pak Angga punya persepsi juga. Kadangkala persepsi yang berbeda menyebabkan orang ketika ngobrol, melakukan sebuah pelayanan, satunya ngerasa kok dia nggak nyambung sih. Kok dia nggak bisa membaca maksud saya sih gitu ya. Sementara saya yang ngomong sudah merasa memenuhi itu. Maka Bapak Ibu, ini adalah tentang perbedaan persepsi. Ya. Supaya tidak beda persepsi, Bapak Ibu, saya ajak untuk memperhatikan gambar gajah yang ada di layar ya, di slide. Ketika Bu Evi Selfie, halo Bu Evi Selfie, bisa open audionya Bu? Suaranya. Ya, halo Pak Dinar. Bu Evi Selfie, kalau Ibu saya tutup matanya, matanya. Kemudian Ibu saya minta untuk memegang gajah, tapi bagian ekornya. Maka Ibu sebut gajah itu bentuknya seperti seperti tali aja kalau seperti tali ya Bu. Tali itu gimana Bu? Panjang gitu. Panjang. Oke, terima kasih Ibu Selfie. Ibu Evi Selfie ya.
beliau ketika saya tutup matanya, kemudian bicara tentang gajah, saya tutup, ternyata tali ya. Tapi ketika yang saya ajak untuk menjelaskan gajah, Pak Angga saya tutup matanya. Lalu Pak Angga saya minta untuk pegang gadingnya yang warna putih, Pak Angga. Maka Pak Angga saya minta untuk menjelaskan gajah itu apa, Pak Angga? Tertutup mata ya Pak ya? Ya. Itu berarti seperti benda tajam ya? Benda tajam ya Pak? Ya. Keras ya Pak ya? Keras ya, sesuatu yang keras. Keras, berarti benda tajam ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang menyebutnya, gajah itu seperti benda tajam. Gajah itu keras. Bu Evi Selvi, beliau mengatakan, seperti tali yang panjang, lentur gitu. Nah, masing-masing orang tali tambang berbeda. Gitu, tali tambang. Seperti tali tambang ya, Bu Evi ya. Tapi ketika Bu Evi Selvi saya buka penutup matanya, Pak Angga juga saya buka penutup matanya, dan saya jelaskan gajah ini banyak bagiannya Pak. Nah, ada yang mulai dari gading, ekor, kaki, sampai tubuhnya, sampai gadingnya, sampai belalai dan seterusnya. Maka Pak Angga mulai paham, jadi begitu ya. Maka Bapak Ibu, persepsi ini perlu kemudian kita berikan gambaran seutuhnya. Kadangkala sering terjadi mispersepsi dengan orang lain karena gambarannya kurang jelas, kurang terlihat nyata, belum terlalu jelas oleh lawan bicara kita ya. Maka yang terjadi adalah kita perlu membuka seluruhnya ya tentang persepsi itu. Maka Bapak Ibu, persepsi yang berbeda bisa dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, pola asuh orang tua, budaya, letak geografis, dan juga multi generasi. Ya. Suatu ketika ada seorang regional manager BPJS Kesehatan yang dari Sumatera Utara, Medan. Kalau Pak Siregar dari mana Pak Salim Siregar? Saya kelahiran Banjarmasin Mbak malah. Banjarmasin Pak. Siregar namanya Pak. Ya. Ya, waktu itu ada regional manager BPJS Kesehatan yang dari Medan, Sumatera Utara, dipindahkan ke Jawa Tengah di daerah Purwokerto ya, atau di daerah regional Jawa Tengah. Maka karena beliau pindah ke daerah Jawa Tengah, nanya nih, kalau di sini itu kalau minta maaf supaya sopan ngomongnya apa ya gitu. Pak regional manajernya nanya, dikasih tahu. Ngomongnya gini Pak, nyuwun ngapunten. Terus beliau ingat-ingat, nyuwun ngapunten. Suatu ketika ada klien yang tiba-tiba pagi-pagi marah-marah gitu. Di BPJS Kesehatan tuh banyak yang suka marah-marah Bapak Ibu. Hati-hati. Semoga Bapak Ibu cukup berempati ya buat teman-teman dari BPJS Kesehatan. Ini marah-marah pagi-pagi. Marah-marah, beliau ingat, supaya nggak marah saya bilangnya nyuwun ngapunten. Tapi bilang nyuwun ngapuntennya sambil bilang begini Bapak Ibu, sambil nunjuk. Nyuwun ngapunten gitu ya. Sambil nunjuk sama orangnya gitu. Gayanya gaya Sumatera Utara, tapi kata-katanya nyuwun ngapunten. Ternyata orangnya bukan semakin reda, malah semakin emosi, ya, semakin marah gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, letak geografis ya. Kadang-kala orang itu perbedaan daerah itu juga bisa mempengaruhi persepsi seorang. Kalau di Medan kan kalau ngomong mata kau di mana kau? Mata kau. Saya gitu ya. Kalau naik mobil ada yang mau nyerempet, suka ada yang begitu. Buat orang sana itu biasa aja. Buat orang Jawa, kok kayak yang nggak sopan ya. Maka ada perbedaan persepsi di sini. So Bapak Ibu yang saya hormati, perbedaan persepsi memberikan pengaruh terhadap komunikasi dan layanan kita kepada orang lain. Bapak Ibu, suatu ketika ini ada seorang atasan nih untuk menyambut kedatangan David Beckham. Wah, terbaca ya tulisannya. Di sebuah spanduk sama seorang staf ditulis spanduknya begini. Selamat datang David Beckham. Kira-kira kurang huruf apa nih Bapak Ibu? Saya mau nanya ke Pak siapa ya? Bu Evi. Iya. Siapa Bu Evi, Dinan? kebaca tulisannya Bu ya. Baca. Itu kurang huruf apa Bu? David Beckham. H. Oke, terima kasih Bu. Akhirnya karena kurang huruf H, si bosnya bilang,
woi, kurang huruf hanya, tolong spanduknya diganti. Keesokan harinya spanduknya pun diganti sama stafnya. Pas diganti, akhirnya muncul spanduknya begini, Bapak Ibu. Selamat datang, H. David Beckham. Oh. Ya, bosnya semakin marah ya. Harusnya, terus bosnya bilang, woi bukan gitu, hanya harusnya ditaruh di belakang huruf K, kata Bu Evi ya. Lalu ganti lagi. Esokan harinya, saat semua tamu sudah hadir, David Beckham sudah masuk ke dalam ruangan, akhirnya spanduknya sudah jadi dan akhirnya terjadilah spanduknya tertulis dengan tulisan begini. Selamat datang, KH David Beckham. Wah. Itu kebacanya apa itu kalau di Bu Evi ya. Kiai Haji. Kiai Haji jadi. Jadinya David Beckhamnya pakai gamis ya Bu. Bukan pakai jersey ya Bu ya. Terima kasih Bu Evi Selfie ya sudah membantu kita. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, perbedaan persepsi ini akan mempengaruhi pola pelayanan di tempat kita, bahkan di FE Unsika kadangkala mahasiswa, sesama dosen, Bapak Ibu, sesama tenaga pendidik, kita sering mengalami perbedaan persepsi ya. Maka perbedaan persepsi ini kita berikan dulu seutuhnya gambaran tentang perbedaan yang dimaksud, sehingga pada saat Bapak Ibu memberikan instruksi, memberikan perintah, memberikan gambaran tentang hal yang harus dilakukan kepada orang lain, perlu diberikan gambaran utuhnya sehingga orang tidak salah persepsinya. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah connect on personal level, Bapak Ibu listen to empathize better. Apa itu? Bapak Ibu yang saya hormati, hari-hari ini di sekeliling kita, orang-orang terdekat kita, bahkan ya, atau saudara-saudara yang kita kenal, banyak yang sakit COVID-19, ada yang bahkan sampai meninggal dunia. Bapak Ibu, situasinya tidak mudah, dan tentu sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu sudah sangat paham apa sikap terbaik yang akan Bapak Ibu ambil ketika seseorang meminta sesuatu kepada diri kita, meminta seharusnya begini, atau kadangkala suka munculnya jadi emosi dan seterusnya. Bapak Ibu, kita pahami bahwa sikap itu sebagai bentuk dari dampak yang kita rasakan bersama ya. Maka satu hal yang perlu kita munculkan bersama adalah empati. Di BPJS Kesehatan tadi saya ceritakan banyak orang yang karena di masa begini, banyak orang masuk rumah sakit, banyak orang yang harus segera diganti biaya rumah sakitnya, banyak petugas-petugas yang sampai dilempar berkas HPS gitu ya, sampai ditodong sama senjata, Bapak Ibu. Ini sebuah kondisi yang sama-sama tidak kita inginkan, tapi mari kita mulai dengan sikap terlebih dahulu yang namanya empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Tapi bukan berarti kita semena-mena pada orang lain, main melempar berkas aja, main todong senjata. Kita bukan menjadi pribadi yang begitu, tapi melihat kondisi ini, kondisi yang tidak nyaman buat semuanya. Maka Bapak Ibu, sikap empati ini ibarat ada di dalam otak kita. Manusia sudah dikaruniai oleh Tuhan berupa otak untuk berpikir secara rasa. Ya. Maka Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu ada gambar jeruk. Maka mohon izin, Bapak Ibu angkat tangan sebelah kirinya. Nah, ya. Tangan kirinya pura-puranya pegang jeruk nipis ya, yang baru keluar dari kulkas. Rasanya dingin ya. Terus tangan kanannya pura-puranya pegang pisau. Terus jeruknya kita iris pakai pisau. Set, keluar airnya, kemudian Bapak Ibu dekatkan ke mulut jeruknya. Jilat sedikit airnya. Wah. Apa rasanya Bapak Ibu? Rasa jeruknya apa sih? Ngarui. Asam. Roy. Asem. Asem ya. Kok bisa asem sih ya?
apalagi rasanya. Ada yang bilang asem, ada yang bilang ya agak-agak manis, bahkan sudah agak matang. Ya. Bapak Ibu, seger kata Mbak Iwet. Mbak Iwet kalau seger-seger langsung keluar. Iya. Mbak Ibu Sri Suwartini seger juga. Pertanyaannya adalah, adakah jeruknya di tangan kita? Apakah jeruknya memang benar-benar ada dan nyata ada di tangan kiri kita tadi Bapak Ibu? Padahal jeruknya nggak ada. Tapi kadangkala si mulut kita kayak mengeluarkan air liur yang seperti seolah-olah sedang mencecap air dari jeruk nipisnya tadi ya. Padahal sebenarnya jeruknya nggak ada. Hal yang kita pikirkan, hal yang kita rasakan, hal yang sedang kita serap dari sekeliling kita akan berpengaruh juga terhadap diri kita, Bapak Ibu. Maka kadangkala kalau orang ngomong empati sama enggak itu kerasa gitu. Misalnya ini Mbak Anggi, ini saya ngobrol sama Mbak Anggi ya misalnya. Halo Mbak Anggi. Mbak Anggi boleh dinyalakan Mbak suaranya. Halo. Ini saya spotlight dulu ya. Mbak Anggi. Mbak Anggi, tadi pagi Mbak Anggi berangkat ke ini WFH atau WFO Mbak? WFH. WFH ya. Berarti Mbak pagi tadi boleh diceritakan kesibukannya sebelum akhirnya membuka ruang Zoom-nya Mbak? Pagi ini seperti biasa, karena biasa tugas sebagai emak-emak, jadi harus masak air, siapin sarapan, bangunin anak-anak, nyuruh mandi lebih pagi karena hari ini ibunya jadi moderator, jadi boleh main di luar kamar dulu, dikurung di kamar dulu. Jadi harus beres sarapannya, harus beres mandinya sesegera mungkin, ya biasalah bikin sarapan suami, bersih-bersih rumah dulu. Tapi karena nggak sempet masak, jadi hari ini grab food lagi. Oke, ya. Terima kasih Mbak Anggi. Oke, tepuk tangan buat Mbak Anggi ya. Oke. Thank you Mbak Anggi. Ketika Mbak Anggi cerita, saya memberikan reaksi, tangan saya begini. Saya ngelihat ke atas. Saya kayak nggak respon. Sama sekali nggak ada kontak obrolan sama Mbak Anggi. Oh seriusan Mbak, tadi Mbak Anggi harus nyiapin dulu sarapan misalnya gitu. Seriusan sehektik itu Mbak Anggi. Ternyata berbeda ketika ceritanya menjadi yang kedua ini. Silakan Mbak Anggi bisa ceritakan ulang Mbak cerita tadi pagi. Silakan. Oke, pagi ini tetap dengan tugas yang sama, menyiapkan sarapan. Sarapannya apa Mbak? Sarapan pagi ini. Hari ini anak-anak requestnya nugget crispy. Nugget crispy. Waduh, enak tuh ya. Ya, kalau masih boleh dong dikirim Mbak. Kalau deket dikirim. Siap. Terus Mbak. Ya, terus apa ya, biasa kalau suami nggak makan nasi, jadi biasa 3 butir. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Oke. Tangan sekali lagi buat Ibu Anggi yang WFH ya. Oke. Mbak Anggi, terima kasih Mbak Anggi. Ketika saya melakukan cara yang kedua, ya, saya dengarkan Mbak Anggi. Saya ulang perkataan dari Mbak Anggi. Kadangkala saya ikut exciting. Wih, sarapannya nugget crispy. Boleh nggak dikirim gitu? Itu exciting dengan cerita Mbak Anggi. Maka sikap empati inilah yang akan ngefek juga ke Mbak Anggi. Sama seperti jeruk tadi. Saya ngerasain jeruknya itu seperti asem gitu ya. Padahal nggak ada jeruknya. Padahal saya nggak bisa saya nggak tahu kejadian aslinya Mbak Anggi yang hektik itu ya. Tapi saya seolah-olah ikut hadir di rumahnya Mbak Anggi, melihat kehektikan Mbak Anggi, nyiapin goreng nugget lah, nyiapin suaminya yang mau kerja juga WFH misalnya ya, nyiapin buat makan siang dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, sikap empati perlu kita tunjukkan ya kepada orang lain yang sedang kita ajak untuk bersama-sama ngobrol ya, atau sedang kita layani. Ibarat tadi Mbak Anggi sedang kita layani, atau Mbak Anggi ibaratnya adalah mahasiswa yang sedang kita dampingi, maka kehadiran Bapak Ibu yang saya hormati di sini membantu mahasiswa, membantu orang yang sedang merasa membutuhkan Anda ini sebagai wujud empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, dan fokus pada hal-hal yang positif ketika melakukan sebuah proses empati ya. Misalnya tadi Mbak Anggi cerita, saya nyiapin
nugget crispy. Terus saya bilang begini, alah, cuma nugget crispy aja, itu mah cemen, ibu rumah tangga semuanya juga bisa mah kalau cuma goreng nugget crispy gitu ya. Ini kalau fokus saya hal yang negatif, maka orang yang mau cerita udah, aduh, ini ada barrier nih ya. Gue nggak mau cerita lagi lah, orang dia aja nggak excited dengan itu. Maka saya selalu fokus pada hal yang positif ketika Ibu Anggi menceritakan tentang aktivitinya beliau di pagi hari ya. Bapak Ibu, empati adalah tentang fokus pada hal positif, dengarkan, rasakan, ikut merasakan kebahagiaan, sedih yang dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita ya. Bapak Ibu, apalagi sekarang masanya disebut sebagai lintas generasi atau multi generation. Ada tipikal yang lahir di tradisional born around 1928-1945 ya. Kalau kita datang selamat pagi yang, kalau karena saya di Jogja, Sugeng Enjang yang, terus Salim misalnya gitu ya. Orang yang tradisional generation itu suka didengarkan cerita-cerita masa lalunya ya, cerita sejarah perjuangan, cerita dulu gimana bisa bangun rumah segede ini, ya itu suka cerita tuh. Dan ceritanya suka diulang-ulang. Kita datang 5 kali ceritanya sama bisa jadi ya. Tapi ya namanya kita empati ya tetap exciting. Oh iya, gimana ceritanya? Tradisional. Around 1928 1945. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali Bapak Ibu juga mengenal typical baby boomers yang around 1945 1964. Ini menurut Linda Creighton ya dalam bukunya Future of Work Consortium tahun 2011. Baby boomers, kemudian Gen X, bisa jadi di FE Unsika Bapak Ibu menemui Gen X cukup lumayan banyak sebagai seorang tenaga pendidik, dosen. Bu Anggi ini, oh ya, masih ini Bu Wit. Ya, kemudian Gen Y Bapak Ibu bisa jadi Gen Y ini ada sebagian mahasiswa Bapak Ibu sudah pasti Gen Z ya, Gen Z. Gen Z atau sering disebut Gen Zoomer ya, karena belajar dengan Zoom ya. Ini Gen Z ini belajar dengan Zoom, sudah mulai melek teknologi. Gen Y dan Z agak bersinggungan karena sama-sama lahir di kala teknologinya sudah mulai tumbuh. Tapi kalau Gen Z lahir sudah terpapar dengan teknologi, kalau Gen Y atau Gen Y ini lahirnya belum terpapar teknologi, seiring berjalannya waktu di usia muda mulai terpapar teknologi. Maka Bapak Ibu cara berinteraksinya akan berbeda, akan punya karakteristik yang berbeda Bapak Ibu. Nah ya, maka prinsip dalam Bapak Ibu melakukan proses empati adalah seseorang cenderung menyukai orang yang punya kesamaan dengan dirinya ya. Ketika Mbak Anggi cerita tentang kehektikan beliau, nugget crispy, saya pun ngomong sama, wih, saya juga suka tuh nugget crispy, boleh nggak dikirim? Ini adalah bentuk bagaimana saya sebenarnya sedang melakukan proses empati. Dengan menganggap yang dilakukan Mbak Anggi itu, saya juga suka. Tadi saya cerita tentang Bapak Dr. Zaki ya, dari Rumah Sakit Tegal. Ketika beliau cerita tentang MOOC-nya, MOOC dari Australia, Amerika, dan seterusnya, saya pun mengatakan hal yang sama. Oh, saya juga happy itu Pak melihat itu. Bapak bisa jalan-jalan sampai di situ ya Pak ya. Ini keren Pak, pengalamannya luar biasa. Terus ditimpa dengan kata-kata itu. Sehingga seseorang cenderung menyukai orang yang sama dengan dirinya. Ini menurut penelitian dari National Proceeding Academy of Science. Ibarat nih Bapak Ibu, seorang cenderung menyukai orang yang sama dengan dirinya, ini contoh orang yang suka dengan apa Bapak Ibu? Moge ya. Ini kayaknya Pak Salim Siregar nih, ada yang paling depan nih. Yang pakai masker ya Pak ya. Kemudian ini, wah kalau ini kayaknya Pak Asep tadi. Pak Asep kalau sudah naik sepeda begini, sudah lupa siapa pejabat, siapa orang biasa Bapak Ibu. Karena sudah merasa sama, sudah merasa jiwanya sama-sama suka sepeda. Kalau di saya namanya sepeda ontel ya, sepeda onta. Pak, tahu saja nih Pak Dinar, saya goeser. Oh, betul kan? Nah, bikers, goeser ya Pak ya. Itu kan Pak Asep. Kalau kata orang Sunda mah goeser. Goeser ya kata orang Sunda. Pak
Asep kalau sudah ketemu goeser, sudah nggak nanya lagi jabatannya apa, ya, bekerja di mana, sudah kayak menyatu aja. Orang yang sama akan selalu nyambung, ya, frekuensinya sama. Misalnya nih, nah ini kalau yang ini FE, kayak parkiran dosen FE Unsika yang ini ya. Amin ya. Iya, betul tuh. Betul tuh. Kalau ini saya banget, Pak. Waduh, tuh langsung Pananu loh, langsung komen loh. Ya. Willing banget ya, berubah Pak? gitu, willing ya, willingnya berubah. Iya, iya. Ya, maka prinsipnya Bapak Ibu, seseorang cenderung menyukai orang yang sama dengan diri. Ya. Maka di menit-menit terakhir ini, Bapak Ibu, sebelum kita istirahat, ada 3 hal yang akan kita bangun kesamaannya, ya, supaya service kita semakin excellent, ya, dengan menghadirkan kesamaan kepada orang lain. Yang pertama adalah bangun kesan pertama, yang kedua adalah buat mereka nyaman, yang ketiga adalah bangun kedekatan. Ya, boleh lagi Bapak Ibu, tangan kanannya boleh mohon izin diangkat. Ya, pura-puranya punya teman sebelah kanan, kita tepuk-tepukkan pundak teman sebelah kanan. Ikuti kata-kata saya. 3 cara. 3 cara. Hadirkan kesamaan. Dan kesamaan. Yaitu Yaitu kesan pertama. Yaitu Bangun kesan pertama. 2, buat mereka nyaman. 2. buat mereka nyaman. 3, bangun kedekatan. 3, bangun kedekatan. Mohon izin tangannya diangkat, taruh di atas kepala sambil bilang masuk akal. Iya. Masuk akal ya Pak ya, mohon izin Pak. Baik, mari kita mulai Bapak Ibu. Buat kesan pertama, ya, how to do dengan kesan pertama ini. Bapak Ibu, kesan pertama dibangun dengan kesamaan penampilan. Bapak Ibu, di gambar yang pertama yang warna biru, botol warna biru kira-kira harganya berapa Bapak Ibu? Yang botol tanggung warna biru. 3.000. 3.000. Gantung tempat di bandara mahal. Tempat, ya betul. Kalau di tempat wisata bisa 7.000. Waduh, ini langsung loh Ibu. Langsungnya tempat wisata. Ya udah mau ini ya Bu, rindu piknik ya Bu. Ya. Kurang piknik. Oke, kurang piknik ya, aman Bu. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu waktu itu saya terbang dari Jakarta ke Sorong. Pas turun di Sorong, lupa nggak bawa tumbler, haus. Maka masuklah ke sebuah kafe. Masuk ke kafe, kemudian Mas pesen minuman gitu, dikasih daftar menunya ya. Cuman Mas air mineral 3. Nyampe di meja, ternyata air mineralnya warna hijau 3 biji itu Bapak Ibu. Wah, ya. Saya mulai curiga. Ini kenapa yang dikasih air mineral yang ini? Terus kenapa yang botol warna hijau gitu? Terus saya pun mulai ragu-ragu harganya berapa kira-kira ya. Terus karena nanya harga kan dikira nggak punya duit ya Bu, Pak ya. Maka Mas minta bilnya dong gitu. Pas dikasih bilnya kira-kira berapa Bapak Ibu? Di bandara belum ada yang buka, satu-satunya kafe yang buka di situ, kira-kira berapa harga per botol dari botol warna hijau air mineral ini? Normalnya equal 35.000 Pak. Kalau normalnya equal 35.000. Terima kasih kita Pak. nongkrong di Nanis atau di mana 35.000. Tapi nggak tahu ya kalau di bandara. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya ya. Waktu itu karena nggak tahu harganya, pas dikasih bilnya ternyata per botolnya Pak di bandara itu harganya Rp75.000. Wah, ya. Pas tahu harganya Rp75.000, wah penasaran dong kita. Ya, harganya Rp75.000 kali 3, 225 kan Pak. Pas diminum pelan rasanya sama aja tuh Pak. Nggak ada manis-manisnya ya. Rasanya sama aja tuh Pak. Tapi karena harganya Rp75.000, minumnya pelan-pelan Pak. Rp10.000, Rp25.000. Enak ya Pak ya. Minum air putih aja sambil mengelus dada ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa harga warna hijau lebih tinggi dari warna biru Bapak Ibu? Kemasannya sama kualitasnya lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kemasan Pak, merek ya. Kemasan, merek. Kualitasnya juga beda, Pak. Kualitasnya berbeda ya. Ternyata memberikan nilai yang berbeda ketika
Bapak Ibu mengambil botol warna biru, ya layak dia dihargai Rp3.000. Ketika mengambil warna hijau, oh layak dia dihargai Rp60.000, Rp75.000 atau Rp35.000 tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama yang kita bangun, kesan pertama adalah first impression-nya adalah penampilan pertama. Ya. Bapak Ibu FP Unsika orang akan bilang, oh pantes ya 75.000 gitu. Karena kemasannya adalah warna hijau ini. Pantes kalau dihargai mahal. Ketika Mbak Anggi sudah open camera di kelas ruang Zoom-nya, lalu orang-orang bilang, oh pantes ini bayar UKT-nya sekian ya. Kenapa? Karena equal ya. Tapi kalau kesan pertamanya sudah warna botol warna biru, dan dia memaksakan dihargai Rp75.000, orang juga bakalan kasih nilai di penilaiannya tetap di bawah angka 2 bahkan ya, angka 3. Tapi kalau kita sudah menampilkan dengan penampilan yang terbaik, Bapak Ibu, seperti warna hijau, maka Bapak Ibu pantas dihargai Rp75.000 ya. Harganya mahal, elegan, premium. Ibarat ini ya, dokter misalnya, yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan Mbak Anggi mau periksa ke dokter. Pak, saya kok sakit, bisa nggak dibantu, dikasih obat. Pas dokternya ini, happy beliau. Tapi pas dokternya begini, Mbak Anggi langsung kabur mungkin ya. Atau mungkin, udahlah nggak usah lah dok, nggak jadi periksa. Kenapa? Karena penampilannya menunjukkan nilai yang berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati, sekelas Obama pun dia melakukan first impression yang bahkan sampai dinilai oleh para ahli ya. Bagaimana mengatur cara berjalannya, cara berdirinya, menaruh tangannya, menaruh kakinya ya. Itu sekelas Presiden Amerika Serikat pun menggunakan ahli untuk menilai tentang gerakan tubuh, first impression dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, pertama adalah first impression tadi. Lanjut. Yang kedua adalah buat mereka nyaman. Dengan cara apa? Kenyamanannya adalah dengan kesamaan percakapan, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Bapak Ibu, ini kira-kira kalau untuk kelas online, tatapan mata yang mana Bapak Ibu yang Bapak Ibu pilih untuk mengajar di kelas online? Nomor 1, Pak. Online nomor 1 mungkin. Nomor 4 kalau dia nggak on cam, Pak. Ya, benar Pak. Ya, tergantung tujuannya. Kalau dia nggak ya, on cam, nomor 4, Pak. Benar-benar Pak. Ya, baik. Pak Salim jawab nomor 1, Mbak Iwet nomor 1. Kalau nggak on cam, nomor 4. Nomor 2. Oke. Mana lagi Bu? Kenapa nggak nomor 3 Bu? Pak. Nomor 5 apa? Nomor 3 mah ngajak perang kayak itu ya. lagi lihat sesuatu apa gitu. Kayak ngajak perang nomor 3. Pandangannya ya. beda itu. Ujinya 5, nomor 3. Nomor 5 itu, serius. Nomor 5 itu kayak sayu ya. Jadi kayak ya. Nomor 5 silau, Pak, itu. Silau ya, benar. Silau ya. 3 itu kayak ngajak apa ya? Ngajak sesuatu gitu ya. 6 agak galak. 4 kata Bapak tadi, 4 kalau nggak on cam ya langsung dimarahin gitu ya. Oke. Bapak Ibu, dalam kelas online waktu itu kami pernah belajar dari e-kontak yang dilatih oleh pramugari bisnis kelasnya Garuda Indonesia ya. Jadi kita dilatih untuk e-kontaknya adalah senyumnya dengan 3 otot ya. Otot yang pertama adalah otot di bibir ini. Ya. Otot yang kedua adalah otot tulang pipi. Sekarang saya stop share dulu. Tulang pipi. Dan otot yang ketiga adalah di mata. Ya. Jadi matanya dibuat lebih sipit. Jadi kalau senyum, 1, 2, 3 sambil bilang jai. Nah, ya. Bisa Bapak Ibu, yuk kita praktekkan ya di depan kamera ya. Yang bersedia on cam boleh on cam, yang nggak bersedia nggak apa-apa. Pertama otot di terus kemudian otot tulang pipi di sebelah sini. Yang kedua mata agak disipitkan, Nah,
pas senyum pertama aja ya Bu. Kan nggak mungkin kita seharian begini terus kan, nggak mungkin ya Bu ya. Nah, tapi pada saat ketemu pertama saya sama Pak Asep, pas pertama selamat pagi Pak. Nah itu seperti itu, senyum langsung 3 otot. Sekitar 5 detik sampai 10 detik ya. Yuk kita praktekkan Bapak Ibu. 1, 2, 3 sambil bilang jahe. Nah, boleh ya. Waduh, ini Pak Dekan mumpung beliau juga on cam loh ya. Beliau. Oke, yuk. Siap ya Bapak Ibu. Senyum 3 otot mulai dari bibir dulu. Kemudian tulang pipi yang ada sebelah sini. Kemudian matanya agak sedikit disipitkan. Ya, bisa ya. Sambil bilang jahe. Siap. 1, 2, 3 jahe. 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 Janda heran. Bukan, Bapak sudah mulai. Wah, ya awas lah. Lagi ya Pak, karena belum semuanya tercapture. Sekali lagi sambil kita capture ya, karena ada tadi belum. Ya, 1, 2, 3 jahe. Jahe. Apa jahe? Nyanyera. Oke. Aduh, herang-herang. Ya, tepuk tangan dong buat kita semua Pak Ibu. Wah, ya. Senyumnya 3 otot tadi ya, jahe. Sambil bilangnya jahe. Untuk memberikan kesan kita welcome, Bapak Ibu siap berbagi ilmu. Ya, kalau misalnya pas di kelas online, Bapak Ibu siap menampung pertanyaan, curhat, dan seterusnya dari mahasiswa. Baik, dan sesi sebelum istirahat, saya tutup dengan satu quote ini. Kita tidak bisa menjanjikan cuaca cerah pada orang yang kita layani, tapi kita bisa berjanji membawakan payung untuk mereka. Ya, baik Bapak Ibu, kita tidak bisa menjanjikan cuaca cerah terus, tapi ketika ada sesuatu terjadi, kita siap membawakan payung untuk orang yang kita layani. Terima kasih. Super sekali, Pak. Sambung di nanti siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.